Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hada bihi minadh dhalal, amara al-mu'minina bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar wa ahalla lahumut thayyibat wa harrama 'alaihimul khaba'ith. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bittaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada siang hari Jumat yang penuh barakah ini, saya sebagai khatib mengajak diri saya sendiri dan juga kita yang ada di dalam masjid maupun yang ada di lingkungan masjid ini yang dapat mendengarkan suara ini, untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, izinkan pada siang hari yang berbahagia ini, dalam khutbah yang penuh barakah ini, saya sebagai khatib menyampaikan sebuah kisah yang inspiratif yang ditulis oleh seorang ulama besar Al-Azhar yang bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Uzama'una fit Tarikh. Kisah inspiratif itu dimulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai umat Islam, suatu saat kelak kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam. Pemimpin yang dapat menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan tentara yang dapat menaklukkan kota itu adalah sebaik-baik tentara. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kota Konstantinopel yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis itu adalah kota Istanbul di Turki, yang kalau kita buka Google kita akan menemukan kota itu bernama kota Istanbul di Turki. Kota itu pada saat Rasulullah, pada zaman Rasul, adalah kota yang sangat strategis, karena kota itu terletak antara benua Eropa dan benua Asia. Kota itu menghubungkan antara benua Eropa dan benua Asia, sehingga letaknya yang amat sangat strategis. Semua bangsa di dunia, semua pemimpin di dunia bercita-cita dan berlomba-lomba serta bermimpi pada saat itu
untuk dapat menaklukkan kota Konstantinopel. Namun setiap usaha selalu berakhir dengan sia-sia karena kota tersebut memiliki pertahanan yang amat sangat kuat. Namun hadis Rasulullah SAW tadi berlaku juga hendaknya. Sejarah telah mencatat tepat pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel yang kuat sangat ditaklukkan oleh umat muslim setelah 50 hari berperang siang dan malam, dan kota itu ditaklukkan oleh umat muslim dipimpin oleh seorang pemimpin yang baru berumur 26 tahun. Itulah yang kemudian terkenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, 29 Mei kota itu ditaklukkan. Tanggal 30 Mei bertepatan dengan hari Jumat. Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 26 tahun ingin mengadakan sholat Jumat perdana di kota itu. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih meminta gurunya yang bernama Al-Wali untuk memimpin ritual ibadah Jumat perdana di kota itu. Namun gurunya menolak, dan gurunya meminta Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mencari orang yang lebih layak. Kemudian dikisahkan dalam kisah itu yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali dalam buku Uzama'una fit Tarikh, Sultan Muhammad Al-Fatih mengumpulkan semua bala tentaranya di tengah lapangan. Dia meminta semua orang untuk berdiri dan menanyakan 3 hal. Pertanyaan pertama, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kita setelah kita berperang 50 hari 50 malam menaklukkan kota ini yang pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu selama kita berperang 50 hari 50 malam siang malam? Silahkan duduk. Tidak ada seorang pun yang duduk, sehingga semua orang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya setelah 50 hari siang dan malam berperang menaklukkan kota Konstantinopel. Pertanyaan kedua, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kita yang 50 hari 50 malam setelah berperang menaklukkan kota Konstantinopel ini yang pernah meninggalkan sholat rawatibnya? Silahkan duduk. Maka duduklah sebagian orang, sehingga sebagian orang masih mengerjakan sholat rawatib dan sholat fardu 5 waktunya dalam perperangan 50 hari 50 malam menaklukkan kota Konstantinopel. Pertanyaan ketiga, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa di antara kita yang pernah meninggalkan sholat tahajudnya selama perperangan 50 hari 50 malam menaklukkan kota ini? Silahkan duduk. Maka duduklah semua orang. Yang berdiri hanya satu orang, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih diyakini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya, tidak pernah meninggalkan sholat rawatibnya, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya 50 hari 50 malam berperang menaklukkan kota Konstantinopel dan sukses. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ternyata hadis Rasulullah yang mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan kota Konstantinopel adalah seorang pemimpin yang masih berumur 26 tahun, namun tidak pernah meninggalkan sholat dan kewajibannya kepada Allah, tetapi sukses dalam menaklukkan kota yang sulit untuk ditaklukkan. Itulah kata ulama-ulama,
dalam merujuk pada kisah ini adalah sosok seorang muslim yang ideal, seorang pemimpin yang ideal. Kisah yang khatib sampaikan ini, walaupun mungkin tidak dipelajari oleh anak-anak kita di kelas-kelas, walaupun mungkin tidak diajarkan oleh guru-guru di anak-anak kita di kelas-kelas, namun demi Allah, kisah yang khatib sampaikan ini adalah bukan kisah dongeng, tetapi ini adalah kisah yang dicatat dengan rapi oleh ulama-ulama kita, terdokumentasi dengan rapi dalam buku-buku sejarah-sejarah Islam klasik. Seorang pemimpin dan seorang muslim yang baik adalah muslim yang sukses dalam urusan dunia dan sukses dalam urusan akhiratnya. Hikmah dari sejarah ini adalah, mari kita menteladani sosok Sultan Muhammad Al-Fatih. Jangan karena terlalu sibuk mengurus urusan dunia kita lupa kewajiban kita kepada Allah. Namun ingat, jangan juga karena terlalu asyik ibadah kita kepada Allah, kita lupa mengurus urusan dunia kita. Seorang pemimpin dan seorang muslim yang hebat adalah muslim yang memperjuangkan urusan dunianya 100% dan memperjuangkan urusan akhiratnya 100%. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam literatur agama Islam dikatakan, di dalam hadis-hadis Nabi disampaikan, muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Muslim yang memberi lebih mulia daripada muslim yang menerima. Kesuksesan di dunia adalah tanda dan ciri-ciri dari kesuksesan di akhirat. Hadis Nabi berkata, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Wahai umatku, kata Rasul, bekerjalah engkau untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah engkau untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan wafat esok hari. Semoga kita menjadi Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru. Sukses untuk urusan dunia kita dan sukses untuk urusan akhirat kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari pada siang hari Jumat yang penuh barakah ini kita berdoa kepada Allah untuk urusan-urusan dunia kita dan urusan-urusan akhirat kita. Tentu kita juga berdoa untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat
fil barri wal bahri innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min nafsin la tashba' wa na'udzubika min du'ain la yusma'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ihfazillaha yahfazukum, in tansurillaha yansurkum, fadhkurullahal azim yadhkurukum, washkuruhu ala ni'mahi yazidkum, was'aluhu min fadlihi yu'tikum, wallahu bima ta'maluna basir. Aqimis salah.